Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring tema 3B, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Sekarang disiapkan buku dan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar irama dan nada dalam lagu anak, unsur-unsur dalam dongeng, sifat pertukaran, meminta maaf kepada orang lain. Nah, kita mulai materi pertama, yaitu irama dan nada pada lagu anak. Irama merupakan pengulangan ketukan secara teratur menurut pola tertentu dalam sebuah lagu. Lagu yang dinyanyikan dengan irama yang tepat akan enak didengar. Ustadzah punya contoh lagu berjudul Lihat Kebunku ciptaan Ibu Sud. Simak video berikut ini, kemudian kalian tirukan sesuai irama dan nada yang tepat. Nah, itu tadi lagu Lihat Kebunku yang diciptakan oleh Ibu Sud. Bagaimana? Kalian sudah bisa menyanyikannya? Kalau sudah, sekarang kita beralih materi ke dongeng. Deli memiliki kebun di halaman rumahnya. Selain ditanami bunga, dia juga menanam pohon mengkudu. Khasiat buah mengkudu sangat baik untuk kesehatan. Ayo kita membaca dongeng tentang khasiat buah mengkudu. Bagaimana? Sudah dibaca? Nah, dalam setiap dongeng pasti terdapat unsur-unsur seperti tokoh, latar, watak tokoh, alur, dan pesan atau amanat. Jika kalian sudah membaca dengan seksama, pasti kalian bisa menentukan unsur-unsur dalam dongeng khasiat buah mengkudu. Salin tulisan ini dalam buku tulismu ya. Selain mengkudu, buah-buahan lain juga banyak sekali manfaatnya untuk tubuh. Jangan lupa makan buah ya. Sekarang kita belajar tentang sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Perhatikan contoh soal pada buku paketmu. Ustadzah punya contoh soal lain. Simak penjelasan berikut ini. Sifat komutatif atau pertukaran adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antara bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Rumusnya, A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh soalnya adalah hasil dari 120 ditambah 930 sama dengan. Nah, dapat diselesaikan dengan cara bersusun. 120 ditambah 930. 0 tambah 0 sama dengan 0.
2 ditambah 3 sama dengan 5. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Hasilnya sama dengan 1050. Apabila posisi kedua bilangan kita tukar, apakah hasilnya akan tetap sama? Ayo kita buktikan. Hasil dari 930 ditambah 120 sama dengan, penyelesaiannya kita hitung susun seperti tadi ya. 930 ditambah 120. 0 tambah 0 sama dengan 0. 3 tambah 2 sama dengan 5. 9 tambah 1 sama dengan 10. Hasilnya sama, 1050. Maka dapat disimpulkan hasil dari penjumlahan 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Pada pembelajaran 3 kita sudah belajar tentang unsur-unsur dongeng. Sekarang kita belajar mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Dalam dongeng ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada karakter yang menentang tokoh utama, dan karakter yang netral atau tidak mendukung atau menentang tokoh utama. Tokoh dalam dongeng dapat ditemukan dengan 4 cara tersebut. Sekarang baca cerita tentang kaktus yang suka menolong, halaman 18. Setelah selesai membaca, isilah tabel halaman 20 tentang nama tokoh, sifat, dan bukti percakapan yang menunjukkan sifat tokoh. Pada cerita kaktus yang suka menolong, bunga mawar berani mengakui kesalahannya kepada kaktus. Bagaimana denganmu? Pernahkah kamu melakukan kesalahan kepada orang lain? Apa yang kamu lakukan setelah menyadari bahwa kamu telah melakukan kesalahan? Apakah kamu meminta maaf? Nah, meminta maaf memerlukan keberanian. Meminta maaf sebaiknya dilakukan dengan tulus dan ikhlas, dengan sungguh-sungguh dan niat yang baik, tidak akan mengulanginya lagi. Minta maaf sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Yuk kita terapkan kebiasaan baik ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Jika kamu bersalah, jangan malu untuk meminta maaf. Demikian penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat dan dapat diterima dengan baik ya. Tetap semangat belajar dan ibadahnya jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.